Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Aprilia Sakina dengan nomor PP 1911022004 dari kelas 3B D4 Akuntansi. Nah, baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai waktu dari uang. Nilai uang sekarang tidak akan sama dengan nilai di masa depan. Uang saat ini dipegang sekarang lebih berharga nilainya dibandingkan dengan nilai nanti di masa mendatang. Jumlah uang yang akan diterima dari hasil investasi pada akhir tahun, kalau kita memperhatikan nilai waktu uang, maka nilainya akan lebih rendah pada akhir tahun depan. Nah, maksudnya di sini seperti contoh, pada tahun sekarang kita memiliki uang 10.000. Uang 10.000 ini bisa kita belikan untuk 3 buah buku dan 2 pena pilot. 10 tahun yang akan datang, belum tentu kita bisa menggunakan uang 10.000 untuk membeli 3 buah buku dan 2 pena pilot. Bisa jadi 10.000 itu untuk 10 tahun yang akan datang, kita hanya bisa membeli 1 buku dan 1 pena pilot. Di video ini saya membahas beberapa kajian materi. Yang pertama yaitu bunga tetap. Bunga tetap ini besar pokok yang sama dan tingkat bunganya juga sama. Walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, dalam perhitungan tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Seperti kita lihat di dalam slide dengan rumus I sama dengan P dikali N dikali I kecil. Atau bisa kita menggunakan rumus jumlah yang harus dibayar dengan PV sama dengan P ditambah I sama dengan P ditambah P dikali N kali I sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah P dikali N dikali I, dimana I besar sama dengan besarnya keseluruhan bunga, P sama dengan besarnya pinjaman, dan N sama dengan jumlah tahun atau bulan, I sama dengan tingkat bunga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal bunga tetap. Yang pertama yaitu perusahaan akan meminjamkan uang dari bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 10 juta dengan bunga 15% per tahunnya dalam jangka waktu 4 tahun dan diangsur 4 kali. Jika besar bunganya pada setiap tahun mulai tahun kedua tidak berdasarkan pada sisa pinjamannya, maka dapat kita selesaikan. Yang pertama, kita akan mencari besarnya keseluruhan bunga dengan rumus P dikali N dikali I, di mana P sama dengan 10 juta, N 15%, dan I 4 tahun. Dapat hasilnya 6 juta. Lalu kita akan melanjutkan angka dengan mencari permohonan yang harus dikembalikan utangnya dengan rumus FV sama dengan P dikali 1 ditambah N dikali I. Dapat hasilnya sebesar 16 juta. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Perusahaan A meminjamkan uang dari bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 5 juta dalam waktu 2 tahun dan diangsur 2 kali. Dengan besar keseluruhan bunganya 1 juta tidak berdasarkan pada pinjamannya. Besar persen bunga per tahun. Nah, jika di contoh soal yang pertama kita mencari besarnya keseluruhan bunga dan juga mencari uang yang harus dikembalikan untuk utang itu, di soal yang kedua kita akan mencari besarnya bunga jika kita mendapatkan 1 juta keseluruhan bunganya. Maka kita tetap menggunakan rumus I sama dengan P dikali N dikali I. Kita kembalikan lagi, dimana jika tadi di P dikali N dikali I, sekarang kita mencari I kecil, maka I besar per P dikali N, maka didapat hasilnya 10%. Nah, kita akan lanjutkan pada kajian materi yang kedua, yaitu nilai majemuk. Penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu apabila bunga tidak diambil pada setiap saat. Maka FV untuk tahun ke N sama dengan P dikali I ditambah 1 dalam kurung pangkat N.
di mana Fn sama dengan besarnya pokok dan bunga pada tahun ke N, P sama dengan besarnya pokok pinjaman, I sama dengan tingkat bunga, dan N sama dengan jumlah tahun. Dalam praktek, 1 ditambah I pangkat N telah dituangkan dalam tabel yang diistilahkan dengan interest faktor, sehingga rumus tersebut Fn sama dengan P dikali IF pangkat N. Nah, kita langsung masuk kepada contoh soal nilai majemuk, yaitu suatu modal diinvestasikan sebesar 5 juta dengan bunga 5% setiap tahunnya. Tentukan modal akhir tahun ketiga jika modal awal diinvestasikan dengan bunga majemuk. Penyelesaiannya, Vn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N, di mana P sama dengan 5 juta, I sama dengan 8%, dan N sama dengan 3. Maka didapat hasil 6.298.560. Di modal awal diinvestasikan bunga majemuknya 5 juta, pada akhir tahun ketiga akan mendapatkan 6.298.560. Maka kita akan mendapatkan untung sebesar 1.298.560 dengan bunga 6%. Selanjutnya kita akan masuk kepada topik kajian yang ketiga, yaitu nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang merupakan kebalikan dari nilai majemuk, adalah besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu periode yang akan datang. Jika di nilai majemuk tadi rumusnya merupakan if Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N, maka di nilai sekarang rumusnya P sama dengan Vn di per 1 ditambah I pangkat N, mana Fn sama dengan nilai yang akan datang tahun ke N, P sama dengan nilai sekarang, I tingkat bunga, N sama dengan jumlah tahun faktor. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk kepada contoh nilai sekarang, yaitu dalam waktu 3 tahun mendatang Salsa mendapatkan gaji hasil kerjanya pada PT Andara. Jika pada kontrak kerja besarnya uang dari PT Andara memiliki nilai 10 juta, hitunglah P gaji Salsa apabila interest rate-nya 12%. Maka dapat kita lihat di slide penyelesaiannya dengan rumus P sama dengan Fn per 1 ditambah I pangkat N, di mana Fn-nya sama dengan 10 juta, I-nya sama dengan 12%, dan N-nya sama dengan 3. Maka didapat P-nya sama dengan 7.117.802,5 juta. Selanjutnya kita masuk kepada kajian materi yang keempat, yaitu mengenai nilai majemuk dari annuity. Annuity merupakan seri dari pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama selama di waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu. Pembayaran ini dapat dilakukan pada akhir tahun yang berjalan. Maka perhitungan dapat dirumuskan F sama dengan A dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I, di mana F sama dengan nilai sejumlah uang pembayaran seri, A sama dengan penerimaan setiap saat, dan I sama dengan tingkat bunga, serta N sama dengan jumlah tahun. Maka 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I disebut sebagai equal series compound amount faktor yang akan dapat diperhitungkan. Berikut contoh soal nilai majemuk dari annuity. Berapa nilai uang yang terakumulasi pada akhir tahun kelima jika tiap tahun seorang menyimpan bank sebanyak 1 juta selama 10 tahun dengan tingkat bunga 10% per tahunnya? Maka penyelesaiannya F sama dengan A dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I, di mana A sama dengan 1 juta, I sama dengan 10%, dan N sama dengan 5. Maka didapat hasil sebesar 6.105.100.000 rupiah. Selanjutnya masuk ke kajian materi yang terakhir, yaitu mengenai nilai sekarang dari annuity. Nilai sekarang dari annuity ini merupakan kebalikan dari perhitungan jumlah nilai majemuk dari suatu annuity, di mana rumusnya yaitu P sama dengan A
dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Berikut adalah contoh soal nilai sekarang dari Aniti. Berapa nilai sekarang dari pembayaran yang seragam sebesar 100.000 per tahun selama 4 tahun dengan tingkat bunga 8%? Penyelesaiannya, P sama dengan A dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I kali 1 tambah I pangkat N, di mana A sama dengan 100.000, N sama dengan 4, dan I sama dengan 0,8 atau 8%. Maka dari berikut perhitungannya dan didapat P sama dengan 331.212,68 ribu rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.